Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara tentang kehidupan. Di dalam dunia ini kita hanya mempunyai dua pilihan. Kita bernafas atau menghadapi kematian. Lalu apa kehidupan? Di dalam kitab suci, surah Al-An'am dijelaskan, ia tak lebih dari main-main, la'ibun, dan senda gurau, lahun. Seakan-akan menjelaskan pada kita bahwa betapa sia-sia kalau kita menunjukkan perhatian pada kehidupan dunia. Tetapi dalam ayat yang lain, surah An-Nahl, dijelaskan bahwa kita bisa meraih kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah, dengan syarat kita harus mengamalkan kebaikan dan dalam keadaan beriman. Lalu bagaimana pandangan filsafat terkait kehidupan? Di dalam buku Jean Casses bertajuk The Weight of Things, Philosophy and the Good Life, dijelaskan tentang bagaimana filsuf melihatnya. Di era klasik, Plato dan Aristoteles menjelaskan bahwa manusia harus meraih kebaikan tertinggi agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Sementara pada abad ke-19, filsafat menumpukan perhatian pada hal-hal konkret, lebih nyata dalam kehidupan seharian. Nah, menariknya, Friedrich Nietzsche, seorang nihilis, ia menganggap semua ini hambar. Ia ingin mengajak kita untuk mengarungi lautan, dan kita tidak membayangkan untuk berhenti di pelabuhan. Jadi hidup ini adalah suatu yang selalu berada dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, ya menyerukan kita untuk membangun kediaman di Gunung Vesuvius ya. Artinya kita selalu berada di tepi jurang. Nah, dari tiga perspektif inilah justru saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh sang penulis, Jean Casses. Ia dan suaminya adalah pegiat Amnesty International, yang kita tahu lembaga ini yang selalu menyerukan untuk tegaknya keadilan, membela isu kemanusiaan, dan mengajak kita untuk peduli kepada hak asasi manusia. Nah, dari aktivitas inilah kemudian kedua orang ini pada akhirnya memberi perhatian kepada sang anak sebagai tanggung jawab orang tua terhadap generasi baru. Kalau kita lihat apakah peralihan dari kepedulian terhadap isu kemanusiaan universal itu kemudian beralih kepada perhatian kepada keluarga akan menurunkan nilai dari sebuah kebaikan dalam menjalani kehidupan? Menurut saya tidak. Ya, setiap manusia di dalam seluruh eksistensinya itu memberi ruang ya pada banyak hal ya. Peduli kepada orang lain, memberi perhatian kepada keluarga, itu adalah bagian kehidupan yang seharusnya dijalani. Artinya kita tidak lagi berpikir untuk kemudian memberikan perhatian pada satu hal secara mengabaikan lain. Itu bisa serentak, bisa kemudian kita memberikan prioritas. Tetapi pesan akhir dari uraian singkat ini adalah, apakah dari sekian banyak sudut pandang dalam menjalani kehidupan, kita akan memilih apakah kitab suci, filsafat, dan lain-lain? Bagi saya, semuanya bisa hadir di dalam kesadaran kita, karena pada akhirnya manusia dilihat menjalani kehidupan itu ketika ia baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.